Selamat sore, izin memperkenalkan diri, Nindya Wanita Praja Selvi Magdalena Moyak, NPP 291830 dari kelas G3, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat Google Formulir menggunakan aplikasi Meetup Inventor. Yang pertama yang harus kita buat adalah tentunya kita harus membuat Google Formulir. Bagaimana caranya kita membuat Google Formulir? Kita harus masuk ke halaman Google Drive kita masing-masing. Kemudian ini kita sudah masuk ke halaman Google Formulir. Ulangi, kita sudah masuk ke halaman Google Drive, kemudian kita bisa klik baru. Nah, di sini ada pilihan Google Formulir. Nah, di sini saya sudah membuat Google Formulir yang berjudul Formulir Penggajian Pegawai. Di dalam Google Formulir ini kita bisa mengisi data yang kita perlukan. Kalau saya ada 7 data, yaitu ada NIK, nama karyawan, golongan, gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih, dan gaji bersih. Kemudian kita langsung ke aplikasi Meetup. Kemudian kita start new project. Saya akan menamakannya dengan form gaji pegawai. Untuk penamaannya tidak boleh menggunakan spasi. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman Meetup Inventor. Kemudian yang harus kita lakukan pertama adalah mendesain. Kita akan mulai mengedit, kita akan menyesuaikan yang diberikan oleh dosen. Seperti ini. Kita pilih layout, kemudian pilih horizontal arrangement, pilih user interface, kemudian kita pilih label. Untuk horizontal arrangement-nya kita buat menjadi 100% agar dia lebar sampai di kanan. Kemudian kita pilih center agar tampilannya ada di tengah. Untuk judulnya, kita buat judulnya yaitu form penggajian karyawan. Kita ubah di sini yang ada tulisan teks. Form penggajian karyawan. Nah, kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat data ini, NIK, nama karyawan, golongan, dan lain sebagainya. Silakan kita buka layout lagi, pilih horizontal arrangement, buat menjadi 100%. Kemudian pilih table arrangement, masukkan. Nah, kolomnya 2, barisnya kita pilih 7 karena data yang diisi ada 7. Kemudian kita pilih user interface. Lihat ini dibuat menggunakan label, sedangkan ini dibuat menggunakan text box. Jadi kita masukkan label. Ada 7. Tuh, sampai ke 7. Kemudian kita pilih text box. Text box ini adalah tempat untuk kita mengisi data nantinya. Kita bikin lurus dengan label yang kita buat. Kemudian kita tengahkan supaya dia rapi. Nah, kemudian kita harus mengubah labelnya ini sesuai dengan data yang akan kita isi. Yang pertama adalah NIK. Kemudian yang kedua adalah nama karyawan. Kemudian ada golongan gaji pokok, tunjangan. Ini ada golongan. Kemudian ada gaji pokok. Kemudian ada
tunjangan. Kemudian yang terakhir ada dan juga gaji bersih. Ada pajak. Dan yang terakhir ada gaji bersih. Kemudian apalagi yang harus buat? Membuat button, yaitu button simpan dan juga button view data. Kita pilih layout, kita pilih horizontal arrangement, letakkan di bawah sini. Kemudian buat dia menjadi 100%. Setelah itu kita memasukkan dua button atau dua tombol. Ada di user interface. Ini button pertama. Dan ini adalah button kedua. Kemudian kita tengahkan. Kemudian kita ubah. Button pertama itu kirim. Ulangi simpan dan button kedua view data. Kita ubah menjadi simpan. Dan button kedua kita ubah menjadi view data. Nah, ini tampilannya sudah sesuai dengan yang diarahkan di tugas. Kemudian jika kita ingin menambah background, pilih upload file, pilih file. Kemudian pilih gambar yang akan kita gunakan. Saya akan memilih gambar ini. Klik open. Klik OK. Nah, di sini gambarnya sudah ada. Kita pilih di screen 1. Kita pilih background image. Kita pilih sumber, kita klik OK. Maka backgroundnya sudah terganti. Untuk original arrangement-nya tinggal background color-nya dinonkan. Sehingga tampilan layarnya sama dengan tampilan background screen 1 yang di belakang. Baik, sekian dulu untuk desain screen 1. Selanjutnya kita akan lanjut pada desain screen 2. Kita pilih add screen. Namanya screen 2 saja. Kita tunggu screen 2-nya sampai tampil. Baik, untuk screen 2-nya sudah tampil. Selanjutnya kita akan mendesain screen 2. Ini screen 2 ini akan digunakan untuk kita mencari data nantinya. Jadi yang pertama kita buat di sini kita bikin logo. Kita pilih layout, kemudian pilih, ini saya kecilkan sedikit. Vertical arrangement. Buat jadi 100. Kemudian kita pilih user interface. Karena kita akan memilih logo, kita masukkan image. Dan kita tengahkan supaya gambarnya ini berada di tengah. Untuk pilih image-nya, kita pilih upload file. Pilih file. Kemudian kita cari lambang yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan menggunakan lambang IPDN. Klik OK. Nah, di sini lambangnya sudah ada. Dan kita pilih picture, pilih lambang IPDN PNG. Kita klik OK. Nah, di sini seperti kita lihat, ukurannya masih terlalu besar. Silakan kita kecilkan. Jadi 30. Untuk lebarnya juga saya pilih 30. Nah, maka gambarnya sudah menyesuaikan. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita harus membuat tulisan informasi data gaji karyawan.
Kita pilih label, kita masukkan di sini. Kemudian kita ubah jadi informasi data karyawan. Nah, ini bisa diboldkan, silakan pilih font bold. Kalau misalnya mau dimirikan ada font italic, tapi jika tidak, misalnya ingin mengubah size bisa diubah di sini, misalnya jadi 16. Baiklah, tadi di sini saya mengubah ukuran gambarnya, di sini 30% dan di sini menjadi 35. Kemudian setelah dimasukkan informasi data karyawan, selanjutnya yang akan kita masukkan adalah kita bikin text box di sini dan kita bikin button di sini, di sebelah kanannya. Jadi silakan pilih layout, kemudian pilih horizontal arrangement. Letakkan masih di dalam file vertical arrangement di bawah informasi karyawan. Kemudian pilih user interface. Kita masukkan di sebelah kirinya text box. Ini tempat kita mengisi data kita nanti. Kemudian di sebelah kanannya kita letakkan button atau tombol. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, buttonnya bisa kita ubah menjadi cari. Nah, kemudian kita bikin data yang akan tampil. Kita pilih layout, vertical arrangement yang kedua. Kita bikin width-nya jadi 100%. Nah, setelah itu kita masukkan table arrangement ke dalam sini. Kita pilih kolomnya ada 3. Dan rows-nya ada 7. Mengapa kolomnya ada 3? Seperti yang kita lihat data, di sini terdapat titik 2. Jadi titik 2 ini agar dia sejajar, kita harus memasukkannya ke dalam tabel juga. Dan kita masukkan text box. Saya ulangi, kita masukkan label. Sampai 7. Kemudian ini titik 2-nya di tengah, masukkan juga. Kita isikan. Pindahkan ke sini. Ini untuk penempatannya harus diperhatikan baik-baik sehingga dia tidak bertumpuk. Kemudian yang terakhirnya juga kita masukkan label. Kenapa bukan kita masukkan text box? Karena di screen 2 ini yang akan menampilkan, bukan untuk kita mengisi data. Text box ini digunakan untuk kita mengisi hal yang akan kita cari. Jadi kita tumpuk di sini, kita keluarkan ke sini. Semuanya sudah, ini kita tengahkan saja. Kemudian kita ubah yang di pojok data, yaitu situ ada nick, nama karyawan, golongan.
Langsung kita ubah di sini, kita ubah jadi NIK. Kayak yang kita lakukan di screen 1 tadi. Nama karyawan. Kemudian ada golongan gaji pokok, tunjangan, golongan. Sini ada gaji pokok. Sini ada tunjangan. Kemudian di sini ada pajak. Dan juga di sini ada gaji bersih. Nah, sudah selesai. Untuk di tengahnya kita buat titik 2. Seperti yang saya bilang tadi. Karena jika kita buat titik 2 langsung di sini, maka dia nanti tidak lurus titik 2-nya. Makanya kita harus buat dia di kolom tabel yang baru juga. Nah, di sini kita sudah buat. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita harus membuat tombol. Ini tombol back atau tombol kembali ke screen 1 nanti. Kita pilih layout, pilih horizontal arrangement. Kita buat dia menjadi 100%. Kemudian kita ke user interface. Kita masukkan button. Ini kita tengahkan saja. Supaya jadi lebih mudah. Kemudian kita ubah menjadi back. Jadi dia ini untuk kembali ke screen 1 nantinya. Baik, selanjutnya kita akan misalnya mau merubah background di belakang sama seperti screen 1, pilih upload file. Kemudian pilih file. Misalnya yang akan saya gunakan di sini adalah ini, gedung IPDN. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah masuk. Pilih screen 2. Kemudian kita pilih background image. Kita pilih nama image yang kita masukkan tadi. Klik OK. Nah, ini sudah ada di belakang. Kemudian kita pilih vertical arrangement-nya. Kita pilih di background color. Pilih none atau tidak ada. Jadi dia mengikuti latar yang di belakang. Gitu juga dengan yang lainnya. None. Kita pilih none juga. Nah, untuk ininya karena warna hitam jadi nanti dia tidak kelihatan. Kita ubah menjadi, kita pilih background color-nya. Misalnya warna putih kita pilih. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari desain screen 2. Kita akan lanjut ke blok. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat blok dari screen 1. Kita ke screen 1 dulu. Kemudian kita pilih blocks. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke desain. Nah, di sini saya akan merubah text box-nya agar lebih gampang nanti pada saat menjalankan bloknya. Di sini text box untuk nick kita rubah di sini jadi nick. Klik OK. Kemudian text box untuk nama karyawan
kita rename menjadi nama. Ini untuk memudahkan kita pada saat membuat blog nanti. Kemudian golongan kita ubah rename menjadi goal saja. Kemudian untuk gaji pokok kita rename menjadi gaji pokok. Untuk penamaannya tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian tunjangan juga seperti itu. Kita rename jadi tunjangan. Kemudian untuk pajak kita rename juga jadi pajak. Kemudian untuk gaji bersih juga seperti itu. Jadi gaji bersih. Kemudian kita harus menambahkan web karena nanti kita menggunakan web itu untuk dihubungkan dengan Google Formulir kita. Ada di connectivity. Kemudian kita masukkan web. Webnya ada di bawah sini. Kita ke blocks. Kemudian kita pilih ke tombol. Nah, ini button 1. Untuk memudahkannya kita ubah saja. Ini tombolnya kita ubah menjadi tombol simpan sesuai dengan namanya. Kemudian tombol 2-nya kita ubah menjadi dengan nama view. Ini untuk menghubungkan kita ke screen 2 nantinya. Kembali lagi ke blog. Nah, kemudian kita pilih button 1 karena yang sekarang kita buat adalah bagaimana caranya pada saat kita mengklik simpan, maka data yang kita isi itu akan tersimpan ke Google Formulir. Kita pilih when simpan, klik do. Nah, kemudian kita pilih web. Kita pilih set web 1 .url. Nah, di sini kita pilih set web 1 titik URL 2. Kita pasangkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita ke text. Kemudian kita pilih join. Setelah itu kita ke text, kemudian pilih yang kosong ini. Masukkan di sini. Masukkan lagi. Jadi di sini akan ada data yang kita isi. Selanjutnya kita punya 7 data, jadi kita memerlukan sekitar 14 seperti ini untuk memasukkan data. Kita buat. Jadi kita bikin sampai 14. 15 data ya ditambah dengan web paling pertama. Jadi ini sudah 2, 3, 4, jadi ini sudah saya buat sampai 15. Selanjutnya kita akan memasukkan data di sini. Kemudian harus ada yang kita buat lagi, kita pilih di web 1. Kemudian kita pilih call web 1, encode. Next.
Yang ini. Pasangkan di sini. Kemudian kita duplikat. Pasang di sini. Pasangnya kita langgar 1 ya. Di ini harus ada 7. Ya, 4, 5. Nah, ini stringnya ternyata kurang 1. Kita tambahkan lagi stringnya. Stringnya sudah kita masukkan. Klik kita masukkan ke sini. Setiap yang kosong ini kita masukkan yang teks kosong ini. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Untuk setiap hal ini kita harus mengisi link di dalamnya. Untuk mengisi link di sini kita perlu kembali ke Google Form kita. Yang ini. Kemudian klik 3 titik di kanan. Kita pilih dapatkan link yang sudah terisi. Kemudian kita ambil link yang paling atas ini, kita copy. Kita masukkan ke dalam dulu. Ctrl V. Nah, prefillnya ini ganti dengan form response. Atau form respon, R-nya huruf besar juga. Kemudian kita data-data di sini. Kita isi saja. Ini hanya untuk memperoleh linknya. Gaji pokoknya. Juga tunjangannya. Juga gaji bersihnya. Ini kita hanya mengisi asal saja agar kita mendapatkan link. Kemudian klik dapatkan link. Link yang kita dapat tadi kita kopikan ke sini. Kemudian dari entry-nya kita tekan ke bawah dari setiap entry-nya dan entry-nya. Pastikan dia ada 7 sesuai dengan data yang harus diisi. Nah, ada 7. Untuk jawabannya dihapus saja. Untuk link yang paling atas yang kita rubah menjadi form response,
kita copy, kemudian kita ke Meetup, kemudian kita ke Meetup, terus kita pastikan di sini. Ini form respon. Kemudian untuk yang ini, kita isikan link-link yang ini. Yang pertama kita ubah menjadi tanda tanya. Ini di copy. Kita masukkan ke yang pertama. Ini untuk nick. Begitupun yang kedua dan seterusnya. Ini untuk yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Dan ini yang terakhir. Jadi dia sudah terisi, pastikan ini terisi dengan benar. Kemudian setelah itu kita klik text box di mana akan kita masukkan nanti. Ini di nick, kita pilih nick the text. Nah, ini. Kita letakkan di sini. Setelah itu kita pasangkan juga di yang lainnya. Empat, 5. Kita pasangkan satu-satu. Kemudian di sini juga. Inilah gunanya saya memberikan nama tadi. Jadi dengan itu kita bisa melihat saya di sini tidak perlu balik untuk lihat itu text box berapa. Dia pertama ada nick, yang kedua adalah nama. Kemudian yang ketiga adalah golongan atau goal tadi. Yang keempat adalah gaji pokok. Yang kelima adalah tunjangan. Yang keenam adalah pajak. Dan yang ketujuh adalah gaji bersih. Nah, seperti ini. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Di sini disebutkan bahwa pajak didapatkan dari 10% dikali gaji pokok. Kembali ke blok tadi. Nah, di sini adalah pajak. Cuma kita tidak menggunakan ini. Ini kita hapus saja. Jadi pajak didapatkan dari tunjangan ya. Dari 10% dikali gaji pokok. Jadi kita ke Math.
Kita pilih perkalian. Sini ada kali. Kita pasang sini. %10 berarti 10/100. Kita pilih bagi. Ini dia. Ini kita balik saja. Di depan. Oh, ini di belakang. Jadi seperti ini. Kita dapat dari gaji pokok, jadi kita pilih ini, duplikat gaji pokok dikali 100%, pilih teks, ulang kita pilih math, kita pilih yang ini, duplikat juga, ini kebanyakan, ini kita masukkan di sini. Di sini harus mengerjakannya hati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Kita pilih di sini, kita ketik 10 per 100. Jadi gaji pokok dikali 10%. Kemudian gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Kita pilih pertambahan terlebih dahulu. Itu di sini. Jadi ini gaji bersih kita hapus saja. Kemudian kita cari operasi pengurangan. Itu di sini. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Gaji pokok. Di sini gaji pokok. Ini ditambah tunjangan. Kemudian dikurangi pajak. Jadi kita pilih ini duplikat. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada satu button lagi yang harus kita buat, yaitu view. Kita pilih when view klik sini. Kemudian kita pilih kontrol. Kemudian kita pilih open another screen name. Pilih teks. Dan kita pilih yang kosong ini. Letakkan di sini. Kemudian kita tulis screen 2. Karena kita akan diarahkan ke screen 2 jika kita mengklik tombol atau button view ini. Kemudian ini sepertinya dia terkeluar tadi. Klik. Kita klik semuanya.
Terus ya. Buat di sini. Dia masuk lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang harus kita buat. Kita ke web 1. Kita pilih call web simpan data.get. Ini dia. Taruh di sini. Atau call web 1.get. Demikian hasil blok dari screen 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan blok dari screen 2. Kita desain dulu. Sama seperti tadi, kita ubah dulu. Di sini ada button cari. Kita rename menjadi cari. Ini agar lebih mudah dalam pembuatan bloknya nanti. Text box-nya kita ubah namanya menjadi text cari. Text box cari ya. Nah, kemudian untuk labelnya ini kita rubah juga. Rename LBL nick dan seterusnya ke bawah. LBL nama, kemudian LBL golongan, LBL gol, kemudian ini LBL gaji pokok, LBL gapok saya tulis. Kemudian ini tunjangan, buat LBL tunjangan. Kamu ngapain? Ih, selobang. Kita buat menjadi LBL tunjangan. Ingat, untuk penulisan nama tidak boleh dispasi. Kemudian ini kita buat menjadi LBL pajak. Kemudian yang ini kita buat menjadi LBL gaji bersih. LBL. Dengan ini kita tidak perlu mencari tahu nanti misalnya ini text box berapa atau label berapa, karena kita sudah menamainya. Ini buttonnya juga. Buttonnya juga kita rename menjadi back. Itu button kembali. Selanjutnya kita lanjut ke blocks. Hal yang harus dilakukan di sini adalah kita mengeluarkan bloknya dari dalam tas. Ini blok yang sudah dikasih oleh dosen. Ini masih banyak tanda X karena harus ada banyak yang disesuaikan. Kita keluarkan semuanya. Satu persatu. Kemudian keluarkan lagi.
Ini kita taruh di atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada dua hal yang belum kita masukkan, kita ke desain. Kemudian kita masukkan connectivity, kita masukkan web. Kemudian ke user interface, kita masukkan notifier. Sudah masuk, sekarang kita buat bloknya. Nah, di sini screen 2. Kemudian ini harus kita ganti dengan tombol cari. Nama tombol kita adalah tombol cari. Ingat, tombol cari ya, bukan tombol back. Karena jika kita mengklik tombol cari, maka kita akan menemukan data kita. Kemudian ini kita ubah menjadi nama text box kita, itu teks cari. Screen-nya jadi screen 2. Juga kita ubah menjadi teks cari. Kemudian kita ubah sesuai dengan nama label kita tadi, yaitu label nick, LBL nick, kemudian LBL nama, kemudian LBL golongan, LBL goal, selanjutnya LBL gaji pokok, selanjutnya LBL pajak, ini LBL tunjangan. Nah, kita kurang satu, jadi kita pilih duplikat, kita tambahkan di bawah sini. Nah, di sini adalah LBL gaji bersih atau LBL gabar. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita ke Google Formulir kita. Kemudian kita pilih jawaban. Di sini ada spreadsheet, kemudian diklik, maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, satu hal yang saya tegaskan di sini bahwa setiap kolom pada spreadsheet ini adalah namanya indeks. Jadi kayak timestamp ini ada pada indeks 1, nick pada indeks 2, nama karyawan indeks 3, 4 golongan, dan terakhir yang ke-8 adalah indeks 8 adalah gaji bersih. Kita kembali, kita ubah. Nah, nick tombol cari itu yang kita masukkan adalah nick, dia indeks 2. Nah, nick di indeks 2, nama di indeks 3, golongan ada di indeks 4, gaji pokok indeks 5, tunjangan ada di indeks 6, pajak ini ada di indeks 7. Dan gaji bersih ini ada di indeks 8. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian ada satu tombol lagi yang harus kita buat, yaitu tombol back. Ini untuk menghubungkan dia ke screen 1. When back click, kemudian pilih control, ulangi, kemudian pilih control, kemudian pilih open another screen name. Pasangkan di sini. Dia di sini. Kemudian kita pilih teks. Pilih teks yang kosong ini. Sepertinya ada masalah, kita hapus saja. Kita pilih lagi di control. Open another screen name. Pasang di sini. Kita pasang lagi.
Kita pilih screen 1. Biar saya periksa dulu tampilan duanya. Mungkin ada kesalahan atau apa. Ada satu hal yang belum saya ubah, yaitu di sini kita ambil link sheet-nya. Kita ambil link spreadsheet-nya. Kita pastikan ke Notepad. Kemudian dari garis miring edit ke belakang ini kita hapus saja. Yang ke depannya kita copy. Kemudian kita pastikan ini adalah untuk URL atau link spreadsheet-nya. Kita hapus. Kita hapus dulu. Kemudian kita pastikan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ininya kita bagikan. Kita tunggu dulu. Kemudian kita pilih ubah ke siapa saja yang memiliki link di sini. Pengakses lihat saja. Kita pilih editor agar bisa tampil pada saat kita mencari data kita nanti. Nah, sudah selesai. Kemudian kita project. Kemudian kita pilih build. Provide QR code for aplikasi atau APK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, nanti akan ada link yang harus kita gunakan untuk dapat menginstal aplikasinya. Kemudian untuk Meetup ini sendiri hanya bisa digunakan di handphone Android. Kita tunggu sampai 100%. Nah, baik, di sini sudah ada link dan juga barcode-nya sudah keluar. Jadi dengan link ini akan saya pakai untuk menginstal aplikasi saya dan akan saya tampilkan nanti. Saya akan menginstalnya dulu. Di sini saya sudah install aplikasinya, yaitu form gaji pegawai. Kita buka dan kita masuk. Nah, di sini kita coba tes. Untuk sebelum itu kita buka dulu spreadsheet-nya. Misalkan saya tulis nik saya 0001, nama karyawan. Saya pilih Selvi Magdalena. Golongan kita bikin golongan 3. Gaji pokok kita bikin 1.500.000. Untuk tunjangan kita bikin 2 juta. Untuk pajak dan gaji bersih tidak usah kita isi karena sudah kita rumuskan tadi. Yaitu pajak itu dari gaji pokok dikali 10%, sedangkan gaji bersih itu dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi. Dari gaji pokok ditambah tunjangan kalau tidak salah dikurangi dengan pajak. Jadi kita klik simpan. Nah, di sini datanya sudah masuk yang saya isi tadi. Coba kita buktikan.
002. Nama karyawan saya bikin Liana, golongan 2. Gaji bikin 1.100.000. Kemudian tunjangannya saya bikin 3 juta. Kemudian kita klik simpan lagi. Kita tunggu. Kemudian misalnya saya isi nick di sini 0004. Nama karyawannya Selfie double I. Golongan saya pilih golongan 3. Gaji pokok misalnya saya pilih 2 juta. Tunjangannya saya pilih 1 juta. Untuk pajak dan gaji bersih tidak perlu diisi karena sudah ada rumusnya tadi. Kemudian saya klik simpan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk. Namanya Selfie, golongan 3. Gaji pokok 2 juta, tunjangan 1 juta. Pajaknya 2 juta dan juga gaji bersihnya, total gaji bersihnya. Kemudian saya pilih view data. Maka akan lanjut ke screen yang kedua. Kemudian jika saya ketik misalnya di sini, saya ketik 0004. Kemudian saya klik cari. Nah, maka di sini tampilan nick saya, nama karyawan, golongan, gaji pokok, tunjangan pajak dan gaji bersihnya sudah keluar. Kemudian jika saya klik back, dia akan kembali ke screen 1. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas bimbingan dan ajaran yang Bapak dosen sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.